Halo pemirsa PTV semua yang ada di rumah, baik lagi nih bersama kami di Fajar Berkah. Pasti berkah. Waduh, kita lanjut aja Pak Ustadz ya ke pembahasan berikutnya nih. Aku Ya, mau nanya, bagaimana sih ciri-ciri anak yang terkena gangguan sihir Pak Ustadz? ya, ada beberapa ciri khas ya. Kalau misalkan anak kita terkena gangguan sihir atau ain sama dia. Yang pertama biasanya anak selalu rewel, selalu nangis itu kalau malam, di atas jam 12 malam. Dan bukan karena sakit atau demam, tapi Iya, nangis iya, saja iya. dan tidak berhenti. Nanti sudah mau masuk ke subuh baru kemudian dia bisa tidur. Oh, Nah, kemudian anak kita ini jadi apa namanya tidak mau nyusu. Jadi kalau misalkan ada anak baru terlahir 1-2 bulan, kemudian dia nggak mau menyusuin kepada ibunya, maka itu indikasinya anak tersebut terkena gangguan sihir ataupun ain. aduh. Kemarin saya baru hangat sih ceritanya. Kemarin ada saya ditelepon dari Medan gitu ya. Dia punya cucu lahir gitu ya, kemudian nggak mau nyusu. Makanya kemudian saya terapi dari jarak jauh, bukan saya terapi, tapi saya kasih tahu amalan-amalannya. Seperti mendengarkan ayat ruqyah, kemudian ibunya mengkonsumsi herbal yang sudah dirukyah dan kemudian anaknya dimandikan dengan minyak wangi kasturi dan alhamdulillah itu hanya dalam waktu 1-2 minggu anaknya sudah kembali normal dan mau menyusu seperti itu. Jadi Alhamdulillah. ini cara ciri-cirinya juga. Kemudian anak itu menjadi sakit-sakitan. Kadang-kadang kalau sekarang kan anak suka kuning ya. Iya Suka kuning benar. sehingga kemudian harus jemur gitu ya. Iya. Itu juga salah satunya indikasi bahwa anak kita terkena gangguan sihir ya. Penyakit-penyakit yang terjadi pada dia bisa karena pengaruh gangguan. Jadi setan itu yang membuat manipulasi sehingga kemudian anak kita gampang sakit, gampang rewel gitu ya. Dan ini kalau tidak kita cegah segera maka akan membahayakan bagi anak kita dari sisi fisik, kemudian dari sisi mental dan kemudian bahkan pada nyawanya sendiri seperti itu. Ngeri. Mm-mm. Aduh, ya ampun kebayang kok sampai ke nyawanya. Ini Iya. Pak Ustadz yang aku suka dengar-dengar juga nih dari ibu-ibu gitu yang suka Mm-mm. ngumpul-ngumpul. Aduh, ini mah anaknya rewel gara-gara neneknya katanya dateng kangen atau misalkan pengen ketemu, pengen kenalan sama cucunya yang udah almarhum misalnya. Mm-mm. Nah, itu emang benar Pak Ustadz? Iya, jadi salah satu tipuan setan yang kemudian banyak menipu dan ini dipercayai oleh masyarakat kita bahwa ketika anak kita sakit-sakitan, maka kemudian mereka meyakini yang datangi dia, kemudian jumpain anak itu sehingga kemudian sakit adalah neneknya yang sudah Iya. meninggal. Padahal sebetulnya bukan neneknya, tapi jin yang menyerupai neneknya. Oh, yang korin itu ya Nah, Pak Ustadz? korin. Kemarin kita ada cerita Iya, korin iya, ya. betul, betul, Karena ada betul. korin itu setelah kita meninggal, tugasnya apa? Tugasnya untuk menyesatkan anak keturunan kita berikutnya. Salah satunya itu Langsung cucu-cucunya ya, itu. Iya. langsung diganggu dari sejak Nah, lahir. dari sejak lahir. Nanti kalau dia sudah mulai bisa bicara, sudah mulai bisa paham, maka neneknya ini akan jin ini yang biasanya menunjukkan diri dalam bentuk neneknya itu berubah menjadi teman, sahabat sehingga dia berbicara sendiri, Iya. berbincang sendiri seperti ada kehidupan. Makanya hati-hati kalau Anda punya anak, kemudian anak Anda tidak terlalu bersosial, justru dia punya kehidupan sendiri yang seolah-olah dia nggak perlukan teman. Oh. Karena dia ada teman dari kalangan gaib. Aduh. Gitu, hati-hati yang suka Untung menyendiri aja ya. kita ekstrovert ya. Ekstrovert. Nah, Pak Ustadz masih penasaran sama tadi yang bayang terkena ain. Iya. Nah, itu kan kalau orang dewasa bisa aja misalnya dampaknya itu bisa terkena mukanya, misalnya jadi buruk rupa gitu. Iya. Nah, apakah bayi apa sih yang paling fatal gitu Pak Ustadz sama Iya. yang terjadi sama bayi ketika kena ain? Iya. Ain yang paling fatal kepada anak bayi itu dia akan terjadi sakit ya, sakit yang parah yang membuat dia mungkin sesak nafas atau kemudian dia kejang ya. Kan anak-anak itu bahaya ya kalau kejang karena dia akan mematahkan, memutuskan syaraf-syaraf Betul, dalam betul. tubuhnya yang banyak sehingga kemudian bisa jadi cacat. Dan ini bisa karena pengaruh-pengaruh gangguan ain, bisa karena pengaruh gangguan sihir ya. Sehingga kemudian pada ujungnya kalau ini terjadi dan kemudian tidak tahu cara penanganan daripada gangguan ain pada anak tersebut justru bisa berujung pada kematian. Betapa banyak kita melihat di masyarakat kita yang mereka punya anak baru lahir, bagus, ya sehat, tiba-tiba sakit dan kemudian nggak sembuh-sembuh dan kemudian akhirnya berujung pada kematian. Jadi hati-hati, makanya kita harus tahu amalan-amalan. Ini basic awal sebetulnya ketika kita punya anak. Bagaimana cara menyelesaikan masalah pada anak kita
daripada gangguan jin, sihir ataupun ain. Seperti itu. Oh begitu ternyata. Iya, Harus hati-hati berarti ya, harus hati-hati. untuk kita juga untuk Harus bayi tahu orang lain ya. amalan-amalan zikir-zikirnya. Iya, iya seperti betul itu. betul betul. Pak Ustadz, Iya. kan banyak nih kasusnya kalau anak kecil itu katanya nggak boleh keluar maghrib dan orang tua juga Iya. suka melarang anak kecil untuk keluar maghrib. Bahkan ada anak kecil yang sampai diculik hilang berhari-hari itu Pak Ustadz. Iya sama Ya, setan. benda- Sama jin. Wewe Gombel. Iya. Jadi ada waktu sakral ya di dalam Islam, yaitu waktu maghrib, ya, di mana perubahan antara siang dan malam. Itu kenapa dia sakral, karena perubahan antara siang dan malam itu adalah waktu bekerjanya, waktu perubahan kerja setan. Setan tuh kalau siang dia tidur. Tapi kalau mulai menjelang malam dia akan bangun dan mereka menyebar ke seluruh dunia, ke seluruh bumi untuk menggoda manusia. Makanya waktu maghrib itu adalah waktu perpindahan antara siang dan malam, dan waktu itu adalah waktu yang saling sakral. Makanya Rasulullah SAW melarang kalau sudah adzan waktu maghrib, maka tutup pintu-pintu kalian, kunci jendela-jendela kalian sambil mengucapkan bismillah, anak kalian masukkan semua ke dalam rumah. Kenapa? Karena pada saat itu setan berlarian untuk mencari tempat untuk menggoda manusia. Siapa yang pintunya tertutup, siapa yang jendelanya tertutup, dengan mengucapkan bismillah, maka setan tidak bisa masuk ke dalam rumah dan mereka keluar di luar. Gitu. Makanya banyak sekali terjadi di lapangan bahwa orang yang terkena gangguan jin itu bermula dari ketika dia bermain di waktu maghrib. Makanya hati-hati, kalau waktu maghrib sudah hentikan semua kegiatan, masuk ke dalam rumah, tutup kunci semua. Dan ini adalah satu kebiasaan yang hari ini sudah mulai ditinggalkan. Iya, Memang betul. betul-betul ditinggalkan oleh masyarakat hari ini. Seolah-olah mereka merasa aman, seolah-olah mereka merasa tidak ada masalah. Dan dia nggak paham bahwa selama ini mereka diintai setiap saat, setiap waktu. Kapan ada celah dia akan masuk. Jangan keluar di waktu maghrib. Masuk ke dalam rumah, tutup semuanya, apalagi anak-anak itu. Kalau Anda tidak mau anak Anda menjadi celaka, diganggu oleh jin. Nah, salah satunya tadi diculik itu. Kan ada istilahnya ya sandekala gitu ya. Nah terus Pak Ustadz, memang kalau misalkan kita tahu ya, bisa dibilang kan kata orang Sunda atau orang Sunda mah sarepna, waktu sarepna tuh jangan beraktivitas, jangan kemana-mana, kan takut kecelakaan, takut ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah menurut aku mah Pak Ustadz, kalau misalkan yang kayak di kampung-kampung tuh kayak hal itu tuh masih diterapkan gitu. Waktu maghrib tuh pasti kosong, jalanan tuh kosong, sama beda lagi dengan kita berada di kota. Karena mungkin merasa udah modern atau gimana ya Pak Ustadz, jadi beda banget gitu rasanya teh pas waktu maghrib di kampung, pas di rumah sama pas kita lagi di kota gitu. Jadi orang-orangnya mungkin yang sekarang di kota-kota mah lebih gimana ya berpikirannya teh kayak nggak mungkin. Iya gitu, betul seperti Pak itu. Ustadz. Nah Pak Ustadz selanjutnya tuh ada nih yang penasaran juga. Kenapa bayi atau anak kecil tuh mereka tuh bisa gampang ngelihat gitu. Kenapa gitu, setan tuh apakah depan anak kecil tuh senang menampakkan diri apa gimana Apa mata gitu. batin anak kecil itu Ya, masih kebuka dibuka Ustaz? gitu. Ya, jadi beberapa ustadz atau praktisi ruqyah syariah mengatakan bahwa kenapa anak bayi itu mudah melihat? Karena dia masih fitrah, masih kosong, matanya belum ada hijab, sehingga dia bisa melihat hal-hal yang gaib. Ya, seperti itu. Makanya untuk mengatasi agar kemudian dia tidak lagi nampak-nampak itu adalah dengan mendoakan tadi, ya. Mendoakan, kemudian mengadzankan, mengingkomatkan, itu akan menutup mata dia sehingga kemudian dia tidak bisa melihat hal-hal yang gaib, hal-hal yang menakutkan, seperti itu. Jadi harus ada zikir-zikirnya. Oh begitu Tiara. Nah Pak Ustadz, berarti amalan apa sih yang harus kita lakukan untuk menghindari ya jin dari anak kecil Pak Ustadz? Ya, untuk menghindari jin daripada anak kecil, maka hindarin rumah kita itu dihuni sama jin. Karena kan anak kita selalu di rumah ya, Iya, bukan betul. di luar rumah. Ya, jadi yang terpenting adalah bagaimana rumah kita itu bersih dari gangguan. Yang pertama bisa dengan rutin memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran di rumah. Contohnya kita baca surah Al-Baqarah, kita perbanyak baca Al-Quran. Maka itu insya Allah akan membersihkan rumah dari pengaruh gangguan. Dan ini fungsinya juga untuk membentuk saraf-saraf yang ada di dalam tubuh anak kita. Dia dengan bacaan ayat Al-Quran sehingga dia dari sejak dini itu mengenal ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan.
seperti itu ya. Kemudian yang kedua bisa dengan wangi-wangian. Ya, kalau di Arab dulu Rasulullah SAW dan para sahabat biasanya membakar bukhur ya, seperti dupa Arab itu yang terbuat dari gaharu, kemudian cendana, itu ketika dibakar, wangi-wangiannya itu adalah wangian yang tidak disukai oleh jin, sehingga jin tidak masuk. Atau kalau kita sekarang kan susah kalau bakar-bakar asap kan kita kayaknya sensitif sedikit gitu ya, maka kita akan menggunakan wangi-wangian kasturi contohnya, dengan diteteskan di air kemudian dipercik-percikan di seluruh rumahnya. Ini untuk membersihkan pengaruh gangguan jin, sihir atau ain yang ada di rumah. Sehingga gangguan jin yang ada di rumah tidak mengganggu. Atau tidak ada lagi gangguan di dalam rumah kita. Sehingga insya Allah anak-anak kita akan terlindungi dari pengaruh-pengaruh gangguan. Seperti itu. Ya. Begitu. Tapi Pak Ustadz, ya. apa jadinya bila ada orang tua yang nggak aware nih sama anaknya. Bahkan membiarkan gitu kalau anaknya tuh ada indikasi nih terkena gangguan sihir, tapi orang tuanya tuh nggak aware gitu, nggak peduli gitu. Iya, sebetulnya lebih kepada tidak tahu ya. Kalau tidak peduli itu kayaknya semua orang tua peduli pada anaknya, mereka juga mau yang terbaik untuk anaknya, tapi karena ketidaktahuan mereka, mereka menganggap ini biasa. Ya udah diobatin saja ke dokter, ke minum obat, minum pil dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya itu tidak akan menyelesaikan masalah ketika gangguan pada anak itu bukan karena medis tapi non medis ya. Makanya adalah satu kewajiban bagi seorang orang tua itu untuk mempelajari benar-benar itu gangguan itu gimana sih. Nah, seperti itu. Sehingga kemudian mereka betul-betul tercegah daripada pengaruh-pengaruh gangguan jin dan syaitan. Seperti itu. Seperti itu. Ya. Jadi sebelum kita lanjut nih ke pembahasan berikutnya nih, bakal ada pesan-pesan berikut ini, tetap di Fajar Berkah. Pasti Berkah.